wabarakatuh. Saya adalah pendeta Huta Julu dari HKBP Natar. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan kita pencerahan dari segi perspektif teologis dan juga keadilan gender ini. Memang menarik sekali ketika Ibu Christine menyampaikan bahwa hak asasi manusia itu diangkat dari nilai-nilai agama. Tetapi ketika hak asasi manusia yang lebih spesifik kita katakan, mari kita lihat ketika ini diperbincangkan di Indonesia, misalnya salah satu bagian dari hal itu adalah LGBT, maka kita bisa melihat bagaimana penolakan yang begitu keras. Dan menurut informasi yang saya dapat bahwa gereja-gereja di bagian Afrika, Asia dan Afrika itu belum bisa menerima isu LGBT, apalagi sampai terjadinya pemberkatan nikah sesama jenis. Jadi bagaimana Ibu melihat hal ini? Perintilan dari damai. Saya punya pengalaman dengan damai ini. Ketika saya sedang menangani kasus kekerasan terhadap seorang jemaat saya menghubungi damai. Saya tidak mendapat respon dari damai. Padahal saya benar-benar pada situasi membutuhkan teman bagaimana menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya kekerasan fisik, tetapi sudah yang 5 jenis itu, termasuk penelantaran ekonomi gitu. Tapi sayang sekali gitu, karena seperti yang Ibu sampaikan bahwa menangani kekerasan ini tidak bisa oleh satu orang, tapi kita butuh link gitu kan, baik dari aktivis maupun penegak hukum. Di dalam pengalaman saya yang mendampingi korban ini, penegak hukum juga belum sadar akan undang-undang, apalagi undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini. Masih bias gender, masih kita alami dengan penegak hukum. Pemaparan Ibu tadi memang sudah kita melihat data-data tentang korban, tetapi mungkinkah data-data tentang pelaku juga dipaparkan? Artinya tidak hanya korban yang disoroti, tetapi justru pelaku yang perlu disoroti. Mengapa? Karena datanya yang saya lihat tadi, korban diberikan data mulai dari usia, tetapi pelaku usia berapakah dia melakukan kekerasan gender itu? Misalnya, adakah pelaku yang misalnya anak kecil, adakah pelaku misalnya yang masih duduk di pendidikan SMP, SMA dan lain sebagainya begitu. Di Bandar Lampung. Terima kasih untuk Ibu narasumber yang sudah memaparkan dengan begitu baik tentang pemahaman gender dan kekerasan di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus kepada kaum perempuan. Tapi saya menyoroti sering perempuan sendiri sering tidak sadar kalau dirinya adalah korban. Pengalaman saya punya jemaat di Tulang Bawang Barat. Semua satu kampung sudah tahu kalau ibu ini selalu mendapat kekerasan dari suaminya sendiri. Dia menjadi korban, tetapi ketika saya menjumpai beliau dan mengatakan mari kita ini supaya memutus mata rantai kekerasan itu, karena kalau kekerasan fisik itu biasanya sudah juga berhubungan kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan pembatasan hubungan gitu ya. Tetapi si ibu ini katakan demikian, saya tidak mau minum karena saya sudah
Maka yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman kepada dia? Ini bukan suatu kemaluan, tapi supaya tidak ada korban-korban baru yang lain. Karena nanti dengan melihat seperti itu berarti bisa dong, gitu, laki-laki melakukan kekerasan kepada istrinya. Maka ini yang sering terjadi kepada perempuan, bahwa dia tidak sadar kalau dia adalah korban. Yang kedua, perempuan sendiri menjadi pelaku kekerasan bagi kaumnya. Contohnya Bu, kalau kita bercerita, enggak Bu, ini kekerasan, apalagi kekerasan dengan kata-kata sebenarnya. Jadi sering perempuan menganggap itu hal yang biasa. Tapi ketika kita mengatakan kepada sesama kaum kita, itu tidak, ini kekerasan. Tetapi sering perempuan sendiri yang mengatakan, ya sudahlah, kan gitu ya, sudahlah, gitu. Itu nggak perlu itu dilaporkan, nggak perlu itu dibicarakan, itu kan ranah keluarga mereka. Justru kalau itu dilaporkan, itu disampaikan kepada ranah hukum, yaitu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Itu kan suaminya, pilihannya gitu. Jadi sering perempuan sebagai kaum yang kita angkat menjadi pendamping dalam memutus mata rantai kekerasan itu, tetapi justru menjadi pelaku kekerasan sendiri dengan mengatakan, dia sendiri yang bikin, kan dia seperti ini, kan dia seperti ini. Jadi korban yang selalu diangkat, tetapi korban itu selalu menjadi pelaku kekerasan itu yang menjadi di atas awal, tetapi korban terus menjadi korban. Dan selanjutnya, masyarakat hubungan. Jadi saya selalu sampaikan, kalau ada kesempatan-kesempatan dalam PK pemuda-pemudi remaja, saya selalu katakan kepada pemuda-pemudi remaja, khususnya perempuan, kalau kamu tidak menghargai dirimu, maka tidak ada orang lain yang akan menghargai dirimu sendiri. Maka jangan sembarangan membuka, karena ada banyak perempuan muda yang takut, tidak punya cinta. Jadi ini sesungguhnya yang membutakan mata hatinya, karena sebenarnya pelaku-pelaku kekerasan itu sudah nampak sejak dari berpacaran, gitu ya. Jadi kalau kita katakan dengan suara keras dia memukul meja saja, itu berarti dia sudah punya tanda untuk menjadi pelaku kekerasan nantinya. Jadi sekarang ketika berpacaran, mungkin dia hanya masih memukul meja, tetapi nanti tidak ada meja di depannya, kamu yang di depannya, maka kamu yang menjadi korban kekerasan itu. Tetapi banyak para kaum perempuan muda ini yang mengatakan, kan sudah cinta kali Inang, katanya ya. Saya bilang, cinta Yesus itu tidak pernah mengorbankan, tetapi dia justru berkorban untuk menyelamatkan. Maka kalau kau mau, jangan cari orang yang mengorbankanmu dengan merusak masa depanmu. Karena ada banyak perempuan, jadi saya selalu katakan itu, hati-hati. Laki-laki bisa saja meniduri 1000 perempuan tanpa ternoda, gitu ya. Tapi kalau perempuan, sekali kau memberi dirimu ditiduri oleh laki-laki, maka ingatlah, 10 laki-laki akan tahu aku sudah meniduri dia. Jadi itu kelebihan laki-laki, dia bangga kalau dia sudah meniduri perempuan dalam konteks perpacaran. Tapi kalau perempuan biasanya akan menganggap itu sebagai bukti cinta, pengorbanan dan pengabdian. Maka sebenarnya bagaimana kita boleh memberikan pemahaman-pemahaman edukasi yang lebih banyak kepada kaum perempuan supaya mereka sadar bahwa jangan ada lagi korban, tetapi mereka juga harus paham tentang apa itu gender dan apa itu kesetaraan mereka sebagai laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah. Demikian. Lista Sitorus, saya adalah guru BK di Penabur. Saya sangat diberkati, diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan hari ini. Saya tertarik dengan dunia anak-anak. Tadi udah Ibu Pendeta, dua penanya sudah mengaitkan tentang kesetaraan gender segala macam. Dan saya boleh ya untuk yang anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi saya tertarik dengan
bagaimana seorang Samaria yang baik hati itu mau menolong orang lain. Ketika apapun yang terjadi sama kita, mau dia musuh kita, mau bagaimanapun, kita harus tetap menolong. Dan itu yang kita sampaikan kepada anak-anak. Bagaimanapun apapun yang terjadi, kita harus tetap menolong temanmu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berbaik hati. Mau dia berkata tidak baik, kita harus tetap memberikan kasih. Nah, yang saya tanyakan, mau diberikan pencerahan untuk Ibu Pendeta, bagaimana sih, boleh ya, bagaimana kita sebagai orang tua memberikan suatu, kalau kita itu, anak itu kan akan menjadi suatu, di sekolah itu akan ada suatu proses ketika temannya tidak suka dengan temannya yang lain, atau bahasanya sekarang itu adalah bullying atau apapun itu. Bagaimana kita sebagai orang tua supaya anak kita itu secara teologisnya, oh kamu itu ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bagaimanapun temanmu untuk mengatakan, untuk melakukan tindakan kekerasan secara verbal atau non-verbal, temanmu tidak berhak atas hidupmu. Tetapi mama dan papamu dan juga Tuhanmu lah yang berkuasa atas hidupmu. Seperti itu Ibu Pendeta. Dan yang untuk Mbak April, izin. Nah, kami kan, saya termasuk orang yang pemula. Kadang-kadang kita ada ketakutan sendiri untuk menolong orang tersebut. Apa nih nanti gak terganggu ya saya secara umum, atau kamu sok tahu atau sok apa, seperti itu. Itu aja Mbak April, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Sudah 3 penanya yang mulai dari tentang teologis HAM, ya, sudah diperhatikan dan dulu. Yang itu gimana nih kalau dalam pemahaman HAM? Lalu pengalaman meminta pendampingan kepada damar yang kok belum direspon ya tentang kekerasan rumah tangga dari Ibu ini, lalu juga boleh nggak ada data pelaku di tahun pelaku usia berapa ya? Saya data korban saja ditampilkan ini ya. 2 dari 96 sinode. Awalnya pada waktu itu kami menyurati gereja-gereja di Indonesia, anggota PGI, memberi masukan tentang waktu itu sedang viral penolakan kepada perkawinan sejenis, penolakan atas transgender, penolakan atas itu yang berkaitan dengan LGBT. Sebenarnya bukan cuma LGBTQI dan seterusnya, mungkin sampai Z nanti akan muncul apabila tidak disikapi. Ya. Dan tidak pernah terbuka diskusinya. Bagaimana bisa kita diskusi di medsos? Belum ada medsos yang membuktikan bahwa diskusi itu baik. Belum pernah ada topik yang didiskusikan secara baik di medsos. Yang terjadi di medsos adalah sumpah serapah, hoax, atau apa ya? Teror. Para pelaku kekerasan seksual itu, kalau per case itu pelakunya adalah heteroseksual, orang yang menurut dirinya normal. Pelaku kekerasan terbanyak, pelaku kekerasan terhadap anak-anak, terhadap siswa, ada juga perempuan, dulu perempuan dan sebagainya. Tetapi tidak direspon seperti itu. Nah, tapi tadi juga belum jelas juga pertanyaannya, di tahun berapa pelaporannya, terus kemudian pada saat itu korban ini atas nama apa? Maksudnya korban yang seperti apa gitu? Karena ternyata kita keterbatasan SDM juga. Kita ada sedikit pendamping korban yang ada di Damar. Bahkan kalau kita punya konselor itu ada hanya 3, tapi untuk korban itu
memang sampai dengan misalnya sampai mohon maaf sampai mengalami kekerasan kesehatannya juga terkena gitu akibat dari perbuatan suaminya yang tadi mungkin diceritakan suaminya selingkuh, main sana sini, kemudian istri yang tidak tahu apa-apa terkena penyakit menular seksual seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata ibu ini saking merasa bahwa saya nggak mau untuk yang proses hukum yang tidak pidana umumnya begitu. Tetapi saya hanya ingin cerai saja. Saya hanya ingin berpisah saja dari suami saya dan saya ingin supaya saya memutus dari kekerasan ini. Tapi saya nggak mau dipermasalahkan soal karena kalau kita melapor ke hukum itu pasti panjang dan sangat lama proses hukumnya itu konsekuensi yang harus kita jelaskan sesungguhnya. Kalau tadi ketika kita ada korban itu panjang sebenarnya kita dalam melakukan asesmen. Kita jelaskan dulu situasinya kalau nanti dia mengambil keputusan melanjutkan perkaranya misalnya. Nanti kehidupan dia pasti akan berubah. Yang pertama statusnya ketika nanti dia misalnya suaminya di penjara, dia akan menjadi penopang ekonomi tentunya, terus dia akan menjadi statusnya di masyarakat, istrinya narapidana, suaminya narapidana, ayah dari anak-anaknya juga narapidana seperti itu. Kayaknya belum bisa untuk yang memberikan pendampingan yang ke ranahnya misalnya bersifat privat, ke perceraian seperti itu. Jadi kalau yang perceraian itu mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain, misalnya pengacara profesional. Kebetulan saya juga adalah dimandati juga di law firm Mawardi & Partner miliknya Ibu Siti Nurhayati itu yang juga bisa memberikan layanan itu gitu untuk memberikan bantuan kepada yang ingin cerai aja gitu, misalnya nggak ngurus yang bagian pidananya tapi ke privatnya gitu. Dan itu memang berbayar karena memang profesional. Untuk perkara perdata mereka menggunakan aksasa baik di PN. Kalau itu kan misalnya kasusnya jamaat ya, berarti masuknya ke PN bukan ke pengadilan agama karena agama untuk khusus yang muslim gitu. Nah kalau yang jamaat tuh kemungkinan di PN dan asasnya yang digunakan oleh pengadilan itu berbayar begitu. Jadi disitulah untuk damar keterbatasannya di bagian itu. Kenapa tidak mengambil yang bagian privat? Damar memberikan pendampingan yang di bagian publiknya karena memang negara sudah memfasilitasi itu dan kita tinggal menguatkan negara untuk supaya memberikan kewajibannya melaksanakan tugasnya secara benar-benar serius untuk memberikan pendampingan ke korban. Batas waktunya. Nah untuk mengenai cara menyadarkan korban KDRT yang udah Bapak Mikas dan lain sebagainya, kok mereka masih aja sih mau mempertahankan rumah tangganya gitu. Itu memang hal yang sangat sulit, hal yang sangat berat untuk apalagi ibu-ibu, mama-mama gitu, mama-mama korban KDRT gitu, untuk mengambil keputusan itu betul-betul sangat sulit dan berat. Harus siap dulu menghadapi kenyataan bahwasanya ini adalah kami punya anak-anak. Bagaimana masa depan anak-anak nantinya, pertimbangan keluarga besar seperti apa, apalagi hidup di dunia yang sangat patriarki yang menilai bahwa perempuan janda atau kepala keluarga, perempuan kepala rumah tangga itu dinilai dengan sebelah mata. Itu betul-betul harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Maka kita memang harus konseling terlebih dahulu para korban-korban ini. Gak bisa kita langsung memaksakan diri bahwa kita saking semangatnya ya, kita semangat betul pengen memberikan pendampingan ke korban, pengen kamu udah tahu jadi korban, kamu harus berhenti, jangan menikah dengan dia, jangan dilanjutkan begitu, kita keket ya saking semangatnya. Tetapi kita juga harus tetap gak boleh memaksakan keputusan dari si korban
legal untuk melakukan itu. Nggak boleh menjustifikasi dan kita bukan pengambil keputusan. Tetap pada korban. Itu adalah terbangun begini. Kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya itu terjadi ketika sudah dari dahulu kalanya. Misalnya tadi si ibu yang menjadi korban tadi yang tidak mau berpisah dengan suaminya, mungkin besar kemungkinan dulunya keluarganya juga seperti itu, atau orang tuanya dahulu kala menjadi korban yang seperti itu juga. Jadi lebih kayak menormalkan bahwa peristiwa itu nggak apa-apa kok, ini saja biasa aja, nggak sampai itu mengadukan kasusnya, dan itu sangat dinormalkan seperti itu. Begitupun misalnya pelaku, makanya kita punya program namanya konseling kepada laki-laki pelaku KDRT Damar. Itu untuk apa? Karena kita menilai nggak hanya perempuan ternyata yang selama ini menjadi korban, ternyata laki-laki pun itu bisa menjadi korban akibat dari pandangan patriarki tadi. Ada budaya patriarki yang membuat laki-laki ini menjadi korban juga sesungguhnya atas bentukan budaya tersebut. Dia tidak bermaksud kok untuk melakukan tindak pidana, karena apa? Kita melakukan kajian terhadap si para korban maupun pelaku KDRT itu. Dari data yang kita peroleh, ternyata kebanyakan dari 20-an pelaku maupun korban yang mengadukan ke kami, itu 80%-nya laki-laki mengakui saya tidak tahu kalau itu perbuatan dilarang, itu perbuatan kekerasan. Itu mereka mengaku bahwa itu saya tidak tahu, agama saya yang mengajarkan. Nah, ada lagi tafsir agama yang keliru rupanya di situ. Dia menganggap bahwa yo kan perempuan boleh untuk dipukul kalau dia tidak nurut. Itu tafsir yang akhirnya digunakan untuk membuat jamaah yang lain itu merasa terdukung karena adanya faktor agama tadi. Terus kemudian ada juga misalnya, loh, orang-orang warga masyarakat bilang kalau saya tidak kuat, misalnya saya tidak galak gitu, saya tidak dihargai sama perempuan nantinya. Nanti suami-suami takut istri katanya. Seperti itu. Berarti bentukan dari masyarakat, iya bukan? Ya kan? Jadi akhirnya laki-laki ini merasa ya wajar
kita bisa tiba jam 12. Kita tutup dengan doa syukur makan ya. Mari kita berdoa. Dan bersurga dan bersyukur untuk diskusi yang boleh kami dapatkan, memperlengkapi kami, memberi kami pemahaman, dan semoga kami akan menikmati makan siang bersama. Biarlah yang kami makan dan minum menjadikan kesehatan bagi kami, untuk kami boleh berproses dalam latihan ini. Kami naikkan syukur ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Dari panitia, Ibu Rida ya? Oke, Ibu Rida, nyampaikan sesuatu dulu, baru kita menikmati makan siang bersama. Terima kasih. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan semua